Oh, ini bayangkan 500 tahun tidak keropos, masih kuat. Peninggalan-peninggalan masa lalu, termasuk ketika Dampu Awang bertempur sama Sunan Bonang. Karena sering ngomong Kerem Kemambang, akhirnya dinamakan kota ini jadi kota Rembang. Berjubah putih. Oh, astagfirullah. Astagfirullah. GSP Rono Rene Icut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. GSP Rono Rene Icut. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini GSP hadir di Kota Rembang, Jawa Tengah. Ada sebuah jangkar milik Dampu Awang yang sangat misterius dan terdampar di lokasi sini. Kisah misteri legenda yang begitu bersejarah, yang masih menyelimuti misteri-misteri di Kota Rembang ini. Ada seorang ulama besar waliullah yang bernama Sunan Bonang. Ya, ketika itu terjadi pertempuran antara Dampu Awang dan Sunan Bonang. Akhirnya terjadi legenda ya yang dinamakan Kota Rembang. Seperti apa sejarahnya? Dan di sini ada jangkar yang begitu misteri, yang insya Allah nanti akan GSP ungkap dari kenyataan, dari misteri, dari mistik-mistiknya yang belum terungkap. Maka jangan lupa saksikan terus Gus Sulaiman YouTube channel GSP Rono Rene Icut. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Mohon maaf, namanya siapa Pak? Karmin, Gus. Bapak Karmin. Wah, nyantai aja di sini nih. Nyantai. Boleh informasi tentang keberadaan jangkar Dampu Awang. Nah ini nih. Oh iya. Jangkar Dampu Awang. Nah, gimana? Sini Pak, maaf sini Boleh, Pak. boleh, Gus. Bisa ceritakan, ini kok terdampar di Rembang itu gimana ceritanya nih? Cerita dari legenda, Gus. Nggih. Cerita dari legenda itu dulu itu ada seorang pedagang. Nggih. Pedagang dari Cina. Dari Cina. Nggih. Itu dikemudi oleh Cenggu. Oh. Itu Laksamana Cenggu. Laksamana Cenggu. Iya. Jadi itu ada ombak besar. Ombak besar. Jadi kapal itu pecah. Oh. Jadi ternyata dari pecah itu perahu layarnya itu kebawa angin di daerah Bonang sana. Oh. Kecamatan Lasem. Yang terkenal sekarang Perahu layar. perahu layar. Nah, di sana. Lah, jangkar dan rantainya itu jatuh di wilayah sini Rembang. Yaitu tepatnya dulu ditemukannya ini di belakang LP Rembang yang sekarang ini. Penjara di belakang penjara. Yang nemukan siapa? Nah, yang nemukan waktu itu ceritanya Mbah Bening. Mbah Bening. Jadi terus dengan ditemukan itu dilaporkan dari pihak pemerintah bahwa ini ditemukan suatu jangkar ini, dan dulu pernah konon mau dibawa diangkat ke Jakarta atau Taman Mini Indonesia itu. Ternyata setelah dinaikkan mobilnya nggak mau jalan. Mobilnya nggak mau jalan? Mau jalan. Di starter nggak mau jalan? Mau jalan. Dicoba berkali-kali nggak mau jalan. Nah itu kenapa itu? Nah, kemungkinan ini suatu mitos mungkin orang-orang tua ini bahwa ini nggak mau pergi dari Rembang. Oh, ada nggak yang bilang wah ini ada gaibnya gitu? Nah, ya itu
Nah, waktu itu jadi pernah Mbah Bening itu motong sedikit itu ujungnya. Ujung jangkar ini? Nah, yang dipendam ini. Yang dipendam ya? Nah, oh ini yang dipendam itu utuh kayak gitu apa? Terpotong. Terpotong? Jadi Pak Karmin? Iya. Berarti jangkar ini menurut masyarakat ada pendungunya atau gimana? Kok sampai nggak bisa dibawa ke Jakarta? Seperti ya ada misterinya. Ya ternyata itu tadi. Ya. Kalau secara akal manusia, kenapa sudah dinaikkan mobil kok nggak mau jalan? Itu sudah diuji-uji seperti itu. Memang auranya para GSP ini auranya sangat luar biasa, kekuatan misterinya. Terus kenapa dipotong? Itu dibuat suatu keris, Bos. Biar? Nggak tahu dibuat keris. Ternyata. Oke, saya penasaran ini nih. Kita langsung moving ke situ para GSP. Karena ini patah dipotong oleh Mbah Bening. Oh. Ini kalau orang awam yang nggak ngerti, dikirain ini ya ditanam kayak begini kan? Oh, berarti ini potong, Pak, dipatahin. Ya, dipatahin. Digeraji apa di waktu itu? Zaman itu. Pokoknya intinya dipotong aja sama Mbah Bening. Ya, dibuatlah suatu keris. Nah, cerita dari Mbah Bening itu sendiri. Jadi kekuatan keris itu lain daripada seperti orang membuat keris biasa. Makanya itu Mbah Bening seorang empu gitu. Ya kurang ngerti lah katanya kan. Akhirnya dengan kesaksian itu, akhirnya jangkar ini ya dianggaplah suatu. Nah, sering nggak orang yang kesini ritual supaya misalnya ini kan banyak apa namanya berlayar nyari ikan ya. Nah ini kan ada hubungannya dengan jangkar dengan kapal. Ada nggak orang kesini daerah sini atau mungkin sekitarnya ritual kesini bawa macam-macam terus ritual supaya apa bawa ke sana untuk cari apa namanya nafkah di laut? Ya, ada Gus. Ada. Ya orang-orang bagi yang mempercayai yang kemungkinan dengan tujuan dia mencari penakahnya di laut. Nah, mungkin ya pengen selamat dan mungkin hasil yang lebih banyak. Ini dari yang saya rasakan nih para GSP, ketika saudagar ya yang bernama Dampu Awang itu berlabuh ke sini, dia dengar ada seorang ulama ya yang bernama Sunan Bonang. Nah itu terkenal sakti ya. Terus saudagar yang bernama Dampu Awang ini dia ingin menjajal kesaktiannya. Akhirnya dicarilah yang bernama Sunan Bonang. Dicari. Ternyata di situ ada padepokannya, santrinya banyak. Dia nggak bisa menemukan sosok beliau yang bernama Sunan Bonang. Dia teriak-teriak, Bonang, Bonang, Bonang gitu. Nah, ketika ngomong teriak-teriak gitu, Sunan Bonang dengar, ini siapa nih tamu nggak sopan gitu. Ditemuilah. Ternyata seorang Chinese ya, rambutnya dikuncir kayak zaman dulu gitulah, pakaiannya putih ya kayak pendekar. Ditanyain, Anda siapa? Saya dari saudagar dari Cina yang bernama Dampu Awang. Ya udah silakan dipinarakno orang Jembang gitu. Tapi dia nggak mau. Enggak, saya ingin menjajal kesaktianmu, kata Dampu Awang. Tidak jadi nama Sunan Bonang itu. Akhirnya dia maksa untuk bertempur itu. Nah akhirnya ya udahlah, karena dia maksa akhirnya Sunan Bonang turun. Ya udah bertempur itu, wah perang berdua, duel. Tapi dengan kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala, dari kesombongan Dampu Awang kalah. Akhirnya dia diikat di kapal, dikenterin tuh ke laut. Nah dikenterin bro, ada ombak bro. Nah, di tengah-tengah ombak di sana, ya, kapalnya itu kan kerem kemambang atau tenggelam muncul lagi, tenggelam muncul lagi. Nah, bahasa dulu Dampu Awang bilang, kerem, bilang sama Sunan Bonang, kerem. Nah, Sunan Bonang, enggak, kemambang.
Kerem Kemambang, gitu terus berdua. Kerem Kemambang, ya gitu kan. Karena sering ngomong Kerem Kemambang, akhirnya dinamakan kota ini jadi kota Rembang. Mungkin seperti itu ya? Ya, kalau cerita seperti itu. Maka aku ngerasa kok ada cerita yang saya dapatkan Resi Dua Energi yang saya tangkap seperti itu, Pak. Iya, iya. Betul. Iya. Nah itu kan karena apa ya, kapalnya kan kalau menurut versi Bapak tadi cerita kapalnya pecah. Ya. Terus layarnya terlempar di batu layar ada di dekat petilasan Sunan Bunang. Ya. Sekitar dari sini berapa kilo kira-kira, Pak? Sekitar 3 kiloan lah. 3 kiloan dekat. Sana. Nah, ini jangkarnya langsung jatuh di sini. Boleh nggak? Mungkin saya lihat-lihat situ, Pak. Silakan, Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak ada getaran. Benar. Oh, ini tung suaranya gitu tuh. Ini besi yang memang nomor 1 kali. Kalau level-levelnya ya. Loh, bayangkan 500 tahun tidak keropos, masih kuat. Coba saya deteksi ya para GSP. Keberadaan ini sebenarnya itu secara gaibnya seperti apa? Allah Akbar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim min kulli dhanbi ma'syiatin ghairu wa batin fid dunya wa atubu ilaih. Allahu Akbar. Nih, Mas GSP, ketika saya dobrak gitu langsung aroma-aroma pantai gimana sih, Pak ya? Amis-amis gitu. Anjir. Kayak anjir, kayak bau aroma ikan gitu loh. Iya. Langsung seret ketika saya dobrak di apa namanya, di batu untuk menyanggah ya, menyanggah dari sampai terluka nih. Saya sempat kecengang situ ketika mencoba untuk menerobos masa lalu yang dikisahkan oleh Dampu Awang sama Sunan Bunang. Ketika saya observasi Resi Dua Energi yang saya tangkap masa lalunya, ya memang Dampu Awang ini seorang saudagar kaya raya. Nah, dia punya anak buah ratusan bahkan mungkin ribuan. Dia sering mengembara kemana-mana dan juga dia sakti, ya, sakti. Maka kalau nggak sakti nggak berani nantang pada Sunan Bunang. Tapi karena kesombongan aja, yang sedikit kesombongan saja bisa menghancurkan semua. Sampai kapalnya pecah. Ya, tragedi yang memilukan masa lalu. Dia terbuang ke sana dan kalah, dan akhirnya ini terdampar di sini kisah masa lalunya. Subhanallah. Maka para GSP jangan sampai mempunyai sifat sombong sedikit apapun, karena sifat sombong adalah sifat iblis ya, yang akan menjerumuskan daripada perilaku kita, tata cara kehidupan kita, tatanan kehidupan, dan juga moral agama kita. Para GSP, saya coba untuk operasi ke situ. Yuk. Masya Allah. Ini kalau saya telusuri dengan energi yang saya rasakan ya, ini orang banyak ritual di sini ya. Ada sesajen-sesajen ini masih terasa, meskipun sering itu ya Pak, sering dibersihkan ya sama petugas ini ya. Masya Allah. Pernah nggak ada mungkin penampakan yang pernah dilihat atau gimana Pak? Ya semacam itu Gus. Mungkin kelihatan itu seorang sosok yang tinggi, terus berjubah putih. Astagfirullah.
Ada empasan apa sih? Pak, boleh saya ke sini, Pak? Ya, bisa di naikin nggak apa-apa ini? Nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang ganggu para GSP ya? Asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma shalli ala Aduh, astagfirullah. Ini banyak gangguan nih para GSP nih, banyak gangguan. Para GSP, nih, tadi ketika saya observasi dobrak negatif yang ada di Jangkar Dampu Awang, banyak sosok yang memang itu mengelabui ya masyarakat sekitar sini untuk ritual ke situ, mencari kekayaan, bahkan bisa dijadikan tempat yang kurang baik lah menurut syariat. Nah, sosok itu saya dobrak, lari di sini. Dan energinya di sini para GSP sangat luar biasa memang ya. Ombak-ombaknya yang begitu indah dan angin-angin yang sepoi-sepoi, ombak-ombaknya yang begitu ganas di situ. Nah, di sini saya ada aura atau energi yang menarik saya untuk bisa sampai ke tepi atau bibir pantai ini. Nah, sosoknya saya akan netralisir lagi di sini. Saya batas, saya kasih pembatas itu biar nggak masuk ke wilayah lokasi ini atau taman di sini. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wa sallallahu Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samaa'i. Ya Allah. Kataballahu al-aliban ana wa rasuluhu innallaha qawiyyun aziz. Allahu akbar. Ini seperti ada kilatan di sini para GSP. Saya garis dulu. Ini ada hewan, dua hewan di sini nih. Ini energinya ya. Ketika tadi saya sempat untuk menetralisir dan di sini ada kilatan, makanya saya garis 3 kali. Saya akan coba untuk
Ya, bukan mencari ya, apa sih sebenarnya tadi itu yang berkilat-kilat itu. Oh, ini hewan bintang. Satu, apa ini satunya ini? Ini hidup loh ini. Kayak kerang apa ini? Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Apa mereka ini? Di dalam di sini, tadi ini di atas, ini di bawahnya. Hewan apa ini? Tenggelam lagi. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Batu mustika berlubang loh. Bismillahirrahmanirrahim. Berlubang, tembus para gaspe. Saya cuci di mana ini? Astagfirullah. Padahal dalam nih Pak. Bulat muter. Bulutannya muter nih sekarang nih. Bulutannya muter nih. Oh, hilang lagi saya kasih air. Coba saya deteksi ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Allah. Jadi kalau saya rasakan dari residu alerginya, ya ini udah ratusan tahun ya. Barangkali peninggalan masa lalu, termasuk ketika Dampu Awang bertempur sama Sunan Bonang. Nah ini getar nih, getar ya bagian, getar. Bisa saja ini pusaka mustika batu hitam peninggalan dari Dampu Awang. Energinya sangat kuat ya, adem ya, adem sejuk. Bukan karena di dalam tanah di pantai ini ratusan tahun, bukan, tapi energinya kuat dan ini positif. Oke, ini benda bersejarah, maka mungkin disimpan sama tim saja, disimpan aja, jangan sampai malah ini punya kekuatan nanti pikiran-pikiran orang yang berpandangan bahwa ini sakti. Enggak ada yang sakti. Nah, cuman ini nilai sejarah, kenang-kenangan masa lalu yang masih tersisa di sini.
Ya udah disimpan aja, jangan sampai nanti dibuat sesuatu yang menjadikan hati kita malah menjadi syirik, menjadi musyrik. Jangan sampai ya. Benda tetap benda, kekuatan tetap kekuatan. Kekuatan yang paling hebat, kekuatan yang paling sakti, kekuatan yang paling abadi adalah hanya kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yuk. Nah. Oke, para GSP, inilah sedikit cerita misteri, cerita mistik yang ada di Kota Rembang. Pemandangan yang begitu indah, ya, kapal-kapalnya yang bergoyang-goyang, ya, ombaknya yang begitu membuat kita menjadi adem, tenang, ya, karena ombak seperti detakan jantung kita selalu berzikir, ya, berzikir dan berzikir, berselawat dan berselawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah keberkahan dan keselamatan menyertai kehidupan kita semua. Terus ikutin Gus Sulepati YouTube channel GSP Rono Rene Icut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.